kalau dari segi ide-ide Ya. ya, pasangan saya yang Oh, punya jadi secara ide kreatif dan lain sebagainya. sebagainya itu dari pasangan saya bagian actionnya. Eksekutorna. Eksekutor. Biasa lah laki bagian eta nya. Pokoknya mah nu mikir mah wewe gitu kan. Urusan main wae misalnya rek apel mau kemana terserah kan. Biraku laki kudu mikir kan tidak sesuai job desk. Jadi Makci, tadi ngobrolkeun Makci penasaran orang coba heula di tes etiknya nya. Oke. Ya ini banyak. Jadi kita tuh fleksibel lah. Kalau misalkan konsumen pengen beli itu gak cuman satu rasa aja. Kalau misalkan cenah pengen chili oil tambah daun jeruk terus tambah balado sama keju bisa. By request ya berarti ya? By request. Sekarang udah zamannya media sosial. Kalau kita misalkan gak main media sosial ya kita bakal ketinggalan gitu. Betul. Sekarang kayak gitu. Terus kita juga sekarang kok lihat UMKM di Garut banyaknya udah main media sosial juga. Benar. Apakah pernah ada momen di mana hal yang seharusnya biasanya kan aromansa kudu nama jeung si pacar teh. Tapi karena ya udah masuk kana bisnis jadi rada ngobrol kana teh rada pateas-teas sempat ada di momen eta. Sempat ada. Pasti ada kayak gitunya juga tuh ya. Apalagi kan beda kepala, beda pemikiran. Cukup besar ya. Dia tuh jadi punya ide-ide lah. Secara ide kreatif ya, benar. Kayak gitu. Bagusnya dia itu terima kasih ya buat pacar saya. Udah dapat host live-nya belum? Belum. Nah, barangkali Warginet nih. Barangkali ya Warginet yang mau misalkan yang ada minat mengenai host live kayak gitu bolehlah nanti hubungin Maksi. Makanya di follow juga TikTok Maksinya karena kita kalau hiring karyawan kita itu lewat TikTok Maksi. ya, good lah. Jadi situasi di studio kita melihat dulu visualnya. Jadi Warginet gitu barusan itu ada visual dulu baru tepuk tangan. Jadi itu situasi di studio Warginet. Alhamdulillah sekarang kita akan ngobrol lagi gitu ya. Hari ini juga bertepatan dengan hari terakhir syuting kita hari ini tanggal 31 Desember 2025. Bertepatan dengan hari terakhir di tahun 2025. Dan malam nanti mungkin banyak yang punya agenda, banyak yang countdown ya untuk hitung mundur. Pinuh pisan Coffee Shop di Garut di mana agenda-agenda akhir tahun menyambut 2026. Terus hari ini juga bertepatan dengan ada kru kita dua, ada Santi sama kamu satu lagi. Bye bye. Jadi emang masih ikut bye bye juga? Enggak kan? Ya. Jadi dua kru kita katanya mau coba untuk memilih kehidupan baru katanya mereka berdua ya. Jadi walaupun kami berharap masih standby di sini ya, tapi ya jalan hidup bagaimana dia lebih memilih untuk berkarir di dunia model katanya berdua ini. Jadi oke, kita doakan yang terbaik ya. Oke, Warginet Sampurasun, apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan ngobrol bersama dengan salah satu pelaku FNB lagi di Kabupaten Garut. Dan tentunya ini anak muda, usianya nggak beda jauh, cuma beda setahun sama saya. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol Warginet. Tepuk tangan untuk Makci. Kacamatanya saya sumpah. Alhamdulillah. Salfok tawakana jadi ganji pisan gitu. Bener tak? Makci, ini udah ada di sebelahnya di sini Warginet. Jadi seperti biasa segmen olay itu biasanya ada makan. Nanti kita akan sambil nyoba kriuk-kriuk dan lain-lainnya. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong, kenalan. Ya Sampurasun buat semua Warginet, buat semua tim dari Suara Garut. Nama saya Muhammad Ikhwan Ma'arif. Muhammad Ikhwan Ma'arif. Okay. Umur sekarang tuh 24. 24. Beda setahun yang Abi. Riwayat pendidikan terakhir di mana? Pendidikan terakhir saya itu lulus di Uniga ya. Di Uniga. Jurusan Ilmu Komunikasi. Sugan TKWU. Ilmu Komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Tapi dagang enggak enak. Berarti waktu zaman Pasakur kan ya masih? Zaman Pasakura. Oh. Zaman Pasakura. 2000 berapa berarti lulusnya? Berarti 2024. 2024. Tapi ini udah jalan. Bulan November. Belum lah. Belum jalan. Jadi ini baru jalan setelah lulus berarti. Lulus. Agustus ini jalan. Agustus setahun kemarin. Berarti baru berapa lama ya? Agustus, September, Oktober, 4 bulan, 5 bulanan. Makci, oke. 4 bulan
memilih untuk di sini. Nah bet kalian biasanya kan anak-anak Ilkom ya teman-teman aku Pikom dan lain sebagainya beres kuliah tuh magang di Diskom atau di mana tapi anak memilih untuk dagang. Nah, jadi kan ada cerita ya. Jadi dulu tuh saya tuh sempat kuliah juga di Jogja. Kuliah di Jogja di Ambarukmo itu jurusannya perhotelan. Saya ngambil fokusnya di F&B dulu di Jogja tuh. Cuman saya di Jogja gak lama karena ada satu dan lain hal lah gitu. Saya balik ke Garut. Nah saya balik ke Garut itu kan saya sambil kuliah di Garut ya. Saya tuh ngisi waktu luang kayak gimana sih waktu di Garut saya coba iseng-iseng lah buka bisnis dulu tuh sambil kuliah. Cuman itu tuh online dulu karena kan kondisinya lagi COVID juga gitu. Buka online dulu tuh hampir sama si produknya kayak Makci kayak gitu. Cuman namanya dulu itu Cikrans. Apa tuh Cikrans? Cikrans tuh hampir sama kayak Makci, gak ada artinya sebenarnya Cikrans tuh. Cuma namanya aja bagus Cikrans. Asa gua mah gitu kriuk kadang-kadang teh. Cikrans asa gitu teh. Kruk cenah gitu teh. Ngecepil teh. Itu sambil waktu itu sambil sambil kuliah, sambil jualan online Cikrans. Nah, berjalannya waktu itu saya emang dulu agak kurang fokus ya. Udah berjalannya waktu saya kuliah, beres kuliah, saya tuh bingung lagi nih mau ngapain biar ada penghasilan tambahan juga kayak gitu. Akhirnya ada pasangan saya itu punya ide gimana kalau misalkan kita pacar calon istri. Sekarang udah calon istri. Tah, kayak orang ngebahas. Orang bahas kayak sedikit-sedikitnya ngobrolin soal relationship. Oke, lanjut. Sip. Nah setelah itu tuh ide dari pasangan saya gimana katanya kalau kita lanjutin lagi usaha yang dulu usaha si Cikrans itu. Oh iya boleh kata saya tuh, tapi mungkin brandingnya harus diubah dari segi brandingnya, dari segi karakternya, dari segi strategi usahanya juga kita ubah. Nah jadilah Makci ini. Itu perjalanan singkat Makci itu seperti itu ya. Perjalanan singkatnya lah kayak gitu rangkum mah kayak gitu. Makci. Kalau Makci ada maknanya secara penamaan. Ada kalau Makci. Apa tuh? Makanan cikruh. Iya. Masih perkeruh-keruhan ya. Perkeriuk-keriukan pokoknya. Tapi sebelum jauh, biasanya waktu jadi mahasiswa ya, teman-teman suka pada cerita tuh. Kadang susah ketika ngebagi ketika orang mahasiswa tapi ngerti duit gini lah. Iya. Eta kumaha nge-manage eta kan waktu itu udah sempat jualan juga. Kuliah tapi posisi udah ngerti uang ya gitu. Iya. Jadi kan dulu kuliah juga gak terlalu sibuk ya. Kalau di Garut tuh di Ilkom juga terlalu sibuk. Jadi masih ada kupu-kupu. Enggak juga sih. Organisasi. Masuknya kupu-kupu. Tapi kan kadang suka nongkrong juga. Nongkrong biasa buat relasi biasa aja gitu. Jadi ada waktu lah luang kita urusin si usahanya kayak gitu. Ada waktu luang kita urusin usahanya, kita kembangin. Cuman kan dulu emang jiwanya belum konsisten. Belum concern banget gitu ya. Jadi gak terlalu lah gitu dulu tuh si Cikrans gitu. Berarti impact pasangan teh lumayan ya. Impact dari pasangan lumayan. Soalnya gini Kak. Jadi saya tuh sebenarnya kalau dari segi ide-ide ya, pasangan saya yang punya ide. Jadi secara ide kreatif dan lain sebagainya itu dari pasangan saya bagian actionnya, eksekutorna biasa lah laki bagian etanya pokoknya mau mikir mau wewe gitu kan urusan main lain lah misalnya narik apel mau kemana terserah kan beraku laki kudu mikir kan tidak sesuai job desk. Kalian yang harus mikir saya menganterin gitu saya kan harusnya bagian nyupirin sama bagian bayarin kan gitu aku milih kudu untuk para perempuan-perempuan di Kabupaten Garut tolong ya kalau misalnya main sama laki-lakinya kalian yang tentuin tempatnya kita yang fokus mikirnya gitu kalian yang fokus mikir kita fokus bayar gitu ya itu jangan semuanya laki-laki job desk laki-laki lihat kolaborasi dari saya ini dengan pasangannya jadi Makci tak tuntung tah gitu kan tapi pacarnya satu kampus dulu beda. Kalau pacar saya tuh di Bandung di UPI atau LDR atuh tapi masih karena bisa kolaborasi ya kan ada handphone jadi kontak-kontak gitu handphone gitu cuman aku mah emang sekampus terus juga kayak hari Minggu yuk kita beli bahan bareng atau kayak gitu enggak jadi udah kontekan lewat handphone aja kayak gitu. Tapi kan saya juga kadang main lah kesana, sharing-sharing ngobrol-ngobrol.
Tuh, jadi LDR itu tidak menjamin hubungan kalian retak, guys. Iya, tuh. LDR itu ini salah satu contoh LDR yang menghasilkan manfaat untuk keberlangsungan hubungan dan keberlangsungan masing-masing. Iya. Jadi makci, tadi ngobrolin makci penasaran orang coba heula di tes detiknya nya. Oke. Ini apa produknya? Itu teh usus skripsi. Khusus skripsi. Crispy. Nah, Berapa ini kalau segini ya? itu tuh masuknya ke ukuran M sekitar 10.000. 10.000 sih. 10.000. Udah dapat ininya. Nah, kalau ini kita tuh kemasan barunya belum launching. Oh, kayak belum launching. gitu. Tapi ada outletnya nggak atau online? Outletnya ada. Di mana? Offline-nya itu kita ada di perempatan Pemda Garut sama di samping ATM BNI Sukaraya. Dia udah dua. Udah dua Anjir, gehel. Udah dua, baru 4 bulan udah dua ya. Ini gimana nggak apa-apa dibuka? Atuh buka aja. Kalau gak dibuka mah gak bisa dimakan. Oh, alah sia gehel. Sok lembar mau kana kadi nu kieu teh naon kitunya buka we. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba yang pertama ini ada usus crispy, guys. Crispy. Ini usus crispy dan ini level pedasnya bisa Level itu level request. 1. Bisa. Oh, ini level 1. Level 1 itu. Kita coba level 1 ya. Bismillah. Oh, Coba bagaimana? mantap sih. Aya seger-segernya kayak jeruk-jeruknya ya. Emang pakai jeruk. Oh, emang Daun pakai jeruk. jeruk kayak gitu. Kamu pamit di sangguhanetan Eta bisaan sangguhanet pangsen ke sate lah jeung sang. Ini mantap. Ini enggak pedas banget ya, kayak nyatu gitu antara jeruknya sama masih bisa dinikmati. tapi jadi seger, Ini 10.000 nih segini. 10.000 itu sekitar 10.000 masuknya yang ukuran M gitu. Iya. Nanti ini akan ada varian baru belum launching ya, belum launching. Oke. Makci. Ini mah kayak makanan-makanan yang disimpan di ruang tamu, cocoknya gitu. Cocok pisan. Ini makci. Ini boleh nggak? Boleh tuh. Lah ini ahli boleh. Boleh dicarobian ya teh. Bisa transfer ada. Cobian kira. Cobian. Cobian. Tong nyobian hungkul bari komen enak apa tidak sok ngagorowo. Hanas review. Mana? Enak? Oh, Pedes. level 1 itu. Level 1. Ususnya tuh ngusus banget ya? Khusus banget. Nostalgia zaman SD. Zaman SD. Enggak. Berani level berapa kalau beli ini? 7 Level 1, oke. Enggak ada yang berani lebih enggak? paling 5. 5 masih berani. Oh, dan berani 5 dia. Kalau ada yang request 5 gitu biasanya bisa aja. Bisa, kita sampai misalkan lebih dari 7 juga bisa. Oh. Ada yang level 12. Edan. Cuman asal dimakan. Nah, etanya. Tapi kamu bajir, akhirnya Bajir. bisa level 12. Tapi tadi mamnya. Baru dipicit. Bener. Gitu. Kita coba satu lagi guys, kita penasaran banget nih. Wow. Guys, Ini yang kedua apa namanya? itu tuh yang cemilan campurnya Kak. Oh, campur ini teh. Itu kalau nggak salah waktu itu tuh bikinnya yang mix semua rasa. Oke. Variannya kan ada banyak. Ada barbecue, ada Ya. balado, ada jagung, ada keju. Nah, itu di mixing. Oh, ini di mixing ya. Ini banyak. Jadi kita tuh fleksibel lah. Kalau misalkan konsumen pengen beli itu gak cuman satu rasa aja. Kalau misalkan cina pengen chili oil tambah Iya. daun jeruk terus tambah balado sama keju bisa. By request ya berarti ya? By request. Gitu. Oke, by request. Warganet. Ini yang kedua kita ada mix ini ya. Berapa ini? Nah, itu sama level 1 kita bikinnya level 1-an. Level 1 ya. Takutnya kan gak suka pedas di sini gitu. Tapi ini manis benar. Kebayang lamun ditaman level 3 abi masih wani A. Level 3 masih berani ini. Nah, mantap. Ini khusus host ya. Yang lain nanti dulu. Oke. Licik. Jadi si Makci ini emang ini sorry. Dulu pernah sempet ada momen viralnya gak si makanan-makanan kayak gini di Garut asal sempet gitu. Makanan-makanan Itu karena emang di Garut tuh bukan pertama ya saya tuh jualan yang kayak gini tuh cemilan yang campur kayak gini tuh sebelumnya udah ada, cuman mungkin mereka kurang gencar di media sosial. Oh iya ya benernya. Kalau saya itu udah main media sosial, Iya. gitu. Jadi yang ke expose-nya mungkin saya, Iya. gitu. Tapi ngebandingin waktu jualan online dulu sebelum punya outlet sama setelah punya outlet itu lebih mana? Oh, buat dari segi penjualan Iya. jauh banget sekarang yang offline lebih bagus sih penjualnya, segi sellingnya lebih bagus. Oke.
Ditambah Apalagi dibantu sama yang tadi media sosial Iya. itu ada beberapa konten yang FYP juga, terus kita kolaborasi sama influencer ya. sama micro influencer juga kayak gitu itu. Nah. Membantu banget. Ini kan sebetulnya berarti kalau dulu mah masih berdua sama pasangan. Awal-awal mah Iya. duaan. Berdua. Sekarang udah berapa orang di Makci ini secara karyawan dan lain sebagainya yang terlibat? Untuk di satu cabang itu ada 3 karyawan. Satu cuma 3 karyawan, Jadi berarti kalau 2 cabang 6 karyawan. belum Oke. yang masaknya itu ada dapurnya sendiri ada Iya. 2 karyawan. Berarti ada berapa? 8 ya? 8. Ada 8. Beres kuliah langsung menghidupi 8 orang itu kayaknya. Dah. Suatu Dan kebanggaan. saat tapi 4 bulan bayangkan Iya. dari lulus sampai hari ini cabang udah 2 dan lain sebagainya. Eta gimana strategi dari A sendiri sudah bisa melakukan hal itu sampai hari ini udah dapat 2 cabang dalam waktu 4 bulan. Jadi intinya saya tuh ya, yang saya tekanin sama karyawan itu pertama itu dari segi servis kepada pelanggan itu harus bagus. Oke. Itu contoh kecil kayak gini misalkan jajan ke tukang tahu bulat misalkan ya, terus si penjualnya tuh judas, Ya. terus jute kayak gitu SPJ hoream tuh Bete sih. hoream bete kan, Bete. wih deui hoream kan jadi si tukang tahu bulat eta mah judas jutek. Nah makanya saya itu paling cerewet sama si karyawan tuh pokoknya servis sama pelanggan tuh harus bagus. Oke. Terus kita tuh harus bisa ngobrol sama pelanggan, kita tuh harus bisa bercanda sama pelanggan. Pokoknya sama pelanggan tuh kayak teman lah. Iya, 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 betul. Di garis bawahi juga kita tuh ada batasannya. Iya. Sama pelanggan tuh ada sopan santun, ada etika. Nah itu. Terus kedua strategi saya itu dari media sosial. Yang kedua itu dari media sosial ya kita harus bikin konten-konten yang ringan, yang mudah diterima dari semua kalangan, dari anak kecil sampai orang tua. Konten yang ringan kan bisa diterima. Betul. Secara basic kata bahan-bahan yang pikir tadi ya, kayak treatment ke pelanggan dan lain sebagainya. Itu ada dapetin di kampus atau emang Oh ini? Oke. itu ada dapetin di kampus atau emang belajar sendiri dan lain sebagainya Kalau di gimana tuh? kampus sih di Ilkom memang ada ya mata kuliahnya komunikasi bisnis. Tapi kalau dari segi yang tadi treatment terhadap pelanggan itu saya alamin sendiri juga sering ya. Iya. Kita kalau jajan sama orang lain gitu ya di mau gerobakan atau toko, kalau ketika si penjualnya judas atau jutek kita orang yang Oke. tidak akan menimbulkan pretensi konsumen kalau kayak gitu. Betul. Itu jadi saya juga beberapa kali nanya sama konsumen, kenapa sih teh jajan lagi ke Makci? Jawabannya apa? Bah. Resep katanya nya pada somea. Banyak. Kayak gitu. Malahan kalau di Makci itu setiap si karyawan tuh punya pelanggannya masing-masing Punya juga langganannya masing-masing. Masing-masing ngantri ngantosan abim yang ku si eta ku si barok cenah resep ku si barok mah gitu. Iya. Jadi emang dapatnya berarti secara chemistry udah dapat dia yang customer. Oke. Iya menarik sih. Kalau saya tuh di situ sambil minum ya. Sok siapa? Berarti total sampai hari ini dari mulai awal bikin itu udah ada total berapa menu berapa varian di Makci ini? Banyak kalau varian dari si perkerupukan tuh ada 25 lebih lah. Belum ditambah sama kita kan kemarin launching produk baru juga. Oke. Ini nih salah satunya ada Makcipuk. Oh cipuk ada abi pang bikinnya cipuk bener Oke, digoreng lah cobiannya. Siap. Ada Makcipuk, itu tuh Makcipuk tuh ada 2 varian juga, ada Makcipuk keju, ada Makcipuk ayam suwir. Terus yang kedua kita tuh ada endodeng teh naon cenah. Endodeng teh teh? Endodeng teh endog di odengan. Endog di odengan, odeng. Teh seafood kayak seafood lagi. Iya. Nah, Itu menu baru juga. kita inovasiin dicampur sama odeng jadi endodeng. Itu ide dari pasangan lagi atau dari Itu ide berdua lah. Oh ide berdua. Ide berdua ya. Biar kelihatannya saya juga ada ide gitu. Biar kelihatannya juga mikir ya. Oke. Tapi sempat ada keraguan nggak? Sempat ada keraguan ketika memulai bisnis ini, kayak anak-anak muda kan seumuran kita lah, pada Pasti, bikin naon warkop, pada bikin ya kopi shop kecil. Memilih untuk mengambil jalur di mana ini kan kalau Abi first impression lihat kayak makanan Makci ini kan kayak udah makanan homey aja di rumah gitu, orang tua gitu. Nah itu ada keraguan ke sana nggak? Jadi pas pertama buka tuh kalau keraguan pasti ada ya. Kita juga pas pertama tuh gak langsung Makci nih buka, enggak. Ada dana nih kita tuh dapat ngumpulin mau buka apa nih. Dulu tuh sempat kepikiran mau jualan telur.
Oke. grosir telur yang kayak gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir ya resikonya juga lumayan sih gitu kalau jualan telur kayak gitu. Terus jualan sembako pernah mau nyobain juga tapi gak jadi. Kenapa milihnya Maxi? Karena kita lihat di Garut itu segmentasi pasarnya suka yang pedas-pedas. Iya, benar. Suka yang pedas-pedas, terus cemilan siapa sih yang gak suka gitu. Nah, maka dari itu, dari keyakinan itulah kita ngebuka Maxi ini kayak gitu. Oke. Karena lihat segmentasi pasar di Garut. Apalagi kalau misalkan ketambah si makanannya viral sampai ke pelosok juga kan dijug-jug orang Beres. mah. Asli. Oh, enak kan micro influencer dari Cikajang di mana tuh udah pada dijuk juga asli. Kalau secara order nih ya pembelian berarti ini udah bisa diorder di mana aja? Nah ini kalau misalkan di ordernya udah bisa di Shopee Food, udah bisa, di GoFood udah bisa, di TikTok Shop juga udah bisa. Langsung datang ke offline store juga, lebih bagus juga. Karena kita itu sistemnya kalau di offline store, kita bisa dirasain dulu. Oh, tester heula gitu. Kalau misalkan hoyong rasai dikocek-kocek, teh rawasanna lah. Bilih kirang asin, kirang gurih, kirang pedas. Pami kirang asin, kirang gurih ditambihan deui gitu. Pokoknya dugi kacoci. Nya bikin kacociknya interaksi di sana ya langsung sama yang bikinnya. Nya sih bener sih. Kadang eta teh kan jadi pusat atau tempat atau momen orang tengah harian. Nah, interaksi sama pelanggan dari sana. Bener asli. Momennya. Dulu waktu SMA ge abi kalaman gitu asli ketika kayak interaktif langsung nu bikin gitu teh kayak teh hayang di amis Andi tapi terus amis ku teh. Ya gitu kan. Banyak karena itu kedengaran. Ya oke, ini Maxi berarti bener sih Satset jujur sih ya. Secara 4 bulan dengan 2 cabang kurang lebih 25 varian menu sudah ada di Shopee Food dan lain sebagainya. Ini mantap sih. Pertanyaan lagi Kang. Ikut membangun jejaring dengan para pelaku F&B di Garut nggak? Belum sih Kak. Secara relasi apakah udah mulai ngobrol sama orang-orang F&B di Garut juga? Enggak. Kita belum sampai ke sana lah gitu. Oke. Tapi ya rencananya kedepannya pengen ya buat membangun relasi karena emang relasi itu penting juga gitu buat kita sharing-sharing betul strategi usaha. Ya. Kedepannya pastilah kita juga mau membangun relasi sama F&B di Garut gitu. Menurut A sendiri secara customer di Garut itu orangnya kayak gimana sih? Kalau di Garut itu soalnya banyak perspektif Kalau di Garut itu sebenarnya ya kita sebut relatif ya customernya itu ya biasa aja lah gitu, bagus lah gitu, gak bukan customer yang kayak misalkan di kota-kota besar itu kan biasanya customernya itu lebih kritis ya. Oh iya, lebih kritis kalau di kota-kota besar itu. Kalau misalkan di Garut ya masih terbilang ya normal lah gitu. Kalau menurut saya ya di Garut berdasarkan pengalaman saya 4 bulan ini ya kayak gitu. Normal ya berarti. Normal. Terus kalau kata beberapa kemarin ada pelaku F&B juga teman bilang di Garut itu kan slow living gitu ya, orang-orangnya itu nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Ditambah sekarang ini akhir tahun juga. Nah biasanya kalau akhir tahun ya baru first time berarti ya. Akhir tahun ada Maxi berarti ya. Itu ada kepikiran apa nanti malam ini atau besok? Nanti paling kita rencana ke depannya ya kita tuh pengen ngefokusin lagi di penjualan online-nya di TikTok Shop-nya itu kita mau lebih difokusin di penjualan online-nya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita fokusin di penjualan online, otomatis jaringan kita buat masuk ke pasar luar kota itu lebih luas gitu kalau di online. Maka dari itu kan sekarang kita baru fokusnya di offline store-nya aja gitu Pak. Emang kalau online-nya udah ada cuman kita belum fokus. Makanya rencana kedepannya kita tuh mau bikin studio buat khusus live Maxi tapi yang live penjualan produk kayak gitu. Sedangkan kan kita sekarang live-nya itu cuman interaksi aja sama konsumen ngobrol-ngobrol kayak nah gitu. Ini hal yang mungkin kayak bener sih orangnya, maksudnya dunia teh tidak ada yang tahu gitu ya beberapa tahun ke belakang dan kepikiran nu dagang tapi bari nge-live teh gini kan. Nah ayeuna mah kan produk makanan bahkan produk motor dan lain sebagainya itu ada nih sekarang pekerjaan khusus kayak host live dan lain sebagainya. Emang dari segi A sendiri melihat pengaruh dari host untuk produk itu seperti apa sih ya? Kalau kita lihat ya pengaruh host untuk produk itu, tapi kita lihat itu host yang bagaimana dulu lah. Jadi kalau misalkan hostnya ngebosenin, hostnya misalkan kurang interaktif ya kurang ada pengaruh juga buat penjualan produk. Dari itu
ya kita harus tekenin juga nanti kita ke depannya hostnya itu harus yang asik, Iya, betul. yang bisa komunikasi dua arah sama Betul. konsumen gitu, yang pokoknya bisa ngobrol-ngobrol lah gitu biar bisa enak itu, selain kita jualan juga tapi kan sambil menghibur juga. Betul. Itu kan jadi faktor yang membuat lebih menariknya itu di sana. Dan rata-rata sekarang produk-produk F&B itu punya host lab-nya sendiri gitu ya. Iya. Jadi berarti emang seberpengaruh itu untuk penjualan ya. Itu buat penjualan. Oke. Apalagi kan emang sekarang udah zamannya media sosial. Kalau kita misalkan gak main media sosial ya kita bakal ketinggalan gitu. Betul. Sekarang kayak gitu. Terus kita juga sekarang kok lihat UMKM di Garut banyaknya udah main media sosial juga sekarang kayak gitu. Asli. Ya berpengaruh itulah media sosial. Berarti secara kreatif desain di media sosial pun pikirin juga. Iya. Yang megang medsos siapa berarti ya? Sekarang yang megang medsos masih saya kayak gitu. Kalau sama TikTok ya, kalau TikTok, kalau Instagram ada kakak saya. Oke. Yang concern banget gitu, tipikal yang kayak pokoknya setiap posting report dulu, pengen lihat dan lain sebagainya, tipikal yang kayak gitu Kayak nggak? gitu. Oke. Detail berarti ya orangnya. Saya harus lihat dulu kayak gimana ini postingannya, apakah emang bisa dapat gak kena si audiensnya kayak gitu. Kalau misalkan ya gak dapat ke audiensnya buat apa gitu. Oke. Makanya harus perfect lah gitu kalau buat Ini postingan kayak gitu. sebagai anak muda yang sekarang katakanlah menjadi seorang leader lah dalam bisnis ini ya. Tipikal kadang kan Gen Z mah apa sarangan gini kayak kata shop dengan pokoknya mah gitu ta. Kadang ngomong langsung atau tipikal manajemen emosi ketika proses penjualan ini selama 4 bulan atau tipikal leader yang kayak gimana sih? Kalau saya tuh ya sama karyawan saya khususnya gitu ya, saya tuh lebih ke pendekatan secara biasa aja kayak teman aja gitu. Cuman kalau ketika bekerja ya kita harus profesional gitu. Saya mungkin yang ownernya, yang punya dia mungkin yang pekerjanya kayak gitu ya. Mereka harus ikutin SOP yang saya buat kayak gitu. Dari itu kan tadi contoh saya rewel tentang pelayanan kayak gitu. Iya. Karena emang yang ditonjolin di Maksi itu ya pelayanannya gitu. Tapi kalau misalkan ketika di luar pekerjaan ya udah kita teman mau bercanda kayak gimana juga ya hayu sama saya mah gitu. Benar. Terus sejauh ini karyawan secara umur itu di bawah semua atau ada yang di atas? Karyawan di bawah saya. Oke. Umurnya di bawah saya. Tapi bener nggak mitos atau fakta? Mitos atau fakta ini konten kalian tadi ya. Mitos atau fakta. Kalau kita nge-hire karyawan yang usianya jauh di atas kita tuh kayak ada segan gitu, bener? Bener. Makanya saya nyari karyawan itu ya sebisa mungkin yang di bawah saya umurnya, karena kalau misalkan emang ya kita bekerja harus profesional. Tapi ketika emang terjun langsung di dunia pekerjaannya, kalau ke yang lebih tua tuh kita itu agak lebih segan. Iya. Ya bener. Sintu sopannya. Sintu sopan gitu. Tapi ada teman yang jadi karyawan nggak? Ada. Tapi sekarang udah enggak juga. Udah enggak. Karena emang mereka sama saya disuruh kayak gini nih. Sebelum kalian punya, intinya ya, sebelum kalian punya pekerjaan yang benar-benar sok di Maksi dulu aja. Kayak gitu. Ya Sok kayak aja di Maksi dulu aja sambil yang ngeladangin atau apa ngisi waktu luang kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya sekarang mereka udah punya pekerjaan lain. gitu. Udah pada pergi. Alhamdulillah punya ini. Alhamdulillah mulai pekerjaan lagi ya. Oke, jadi emang tadi ya pikirin banget gitu ya secara detail apapun dari si Maksi ini. Nah iya lu penasaran mah biasanya kan entah itu pertemanan, bahkan persaudaraan, bahkan hubungan pasangan pun ketika dibawa karena urusan bisnis kadang sok jadi sensitif betul. Nah apakah pernah ada momen di mana hal yang seharusnya biasanya kan romansa kudu nama jeung si pacar teh tapi karena ya udah masuk karena bisnis jadi rada ngobrol karena teh rada pateas sempat ada di momen eta? Sempat ada, pasti ada kayak gitunya juga tuh ya. Apalagi kan beda kepala, beda pemikiran. Kayak gitu. Ketika misalkan dia pengennya Maksi itu dibawa jalan ke sini, saya pengennya kayak gini ya pasti ada perdebatan. Itu pasti ada perdebatan. Tapi apa solusinya? Kita harus ngambil jalan tengahnya. Enggak ngalah, kita kan biasanya sok ngalah wae kita teh. Ulah ngalah wae. Ulah ngalah wae-nya. Urusan bisnis mah ulah ngalah wae-nya. Tapi kan buat tujuannya kan buat lebih Iya. kayak gitu. Tapi si pacar itu dia concern juga sama F&B, ngerti gitu. Kalau dia tuh masalah F&B ya mungkin dia mah
sebagai konsumen aja gitu ya. Dan itu bukan yang concern terhadap Iya. kayak gitu. Iya. Oke. Tapi andilnya cukup besar ya. Ya, dia tuh jadi punya ide-ide lah. kayak Secara gitu. ide kreatif ya, Kreatif benar. kayak gitu. Bagusnya dia itu. Terima kasih ya buat pacar saya. Deh. Buat pacarnya tuh. Dari tadi kita ngomongin teteh ya. Mudah-mudahan lancar langgeng. Amin. Ada rencana nggak? Rencana kedepannya insya Allah tahun depan ya 2026? 2026. Wih, Doa. Amin. 2026 ya. Berarti 2026 di umur ke 25. Masih 24 saya. Masih 24. Dulu tipikal matok waktu SMA atau waktu kuliah, orang kudu nikah di umur sekian. Oh enggak. Enggak. Kalau nikah itu, kalau saya tuh percaya nikah itu harus ketika kita udah siap. Udah siap. Oke. Secara mental. Karena kalau misalkan kita ngaguguku nafsu gitunya, Ya. yang nikah we dengan laki mah gitu. Betul. Mikirin finansial atau kumaha. Iya. Makanya kalau misalkan kita gak mikirin ke sana ya banyak juga kejadian kan Iya. genjet yang Betul. akhirnya Ya akhirnya ya kembali lagi ke habitat masing-masing. rumah masing-masing. Iya benar. Oke, berarti secara story hubungan ya sudah dilalui, sudah pernah bisnis bareng. Nah, ini menurutnya tinggal dihalalkan nanti, tinggal beribadah bareng ya. Mudah-mudahan tahun 2026 ya tahun depan. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan lancar lah. Mudah-mudahan lancar ya. Selama Makci ada, apa hal paling memorable entah dari konsumen atau dari karyawan yang pernah alamin? Selama Makci berjalan, Iya. ada hal unik sih ini mah, hal lucu ya. Apa tuh Hal kira-kira? lucu tentang makaroni basah ini mah. Ini cerita hal lucu aja ya. Ya, gak apa-apa. Tentang makaroni basah kita tuh. Jadi ada traumatik tersendiri antara karyawan dan saya juga terhadap makaroni basah. Aku naon, Karena apa? Karena kan kita buka pertama tuh cabang tuh di Pemda ya. Pemda tuh lantai 2A. Jadi kalau masak yang basah-basah tuh pasti di atas dan Oke. kayak gitu. Kayak masak makaroni basah, masak bakso basah yang itu basreng nukaror itulah di luhur gitu. Tapi ketika masak makaroni basah di atas, ketika mau ke bawah tuh pasti orang-orang tuh pada jatuh. Nah, Gak tahu kenapa. Saya juga bikin makaroni basah nih di atas. Ketika ke bawah jatuh. Amburadul kan kondisi lagi banyak ya konsumen benar. gitu. Iya, malu. benar. Terus ada minggu selanjutnya ya karyawan saya bikin makaroni basah jatuh kayak gitu gak tau kenapa. Jadi ada traumatik tersendiri sama makaroni basah tuh gak tau kenapa. Iya. Ini makaroni basah kayaknya punya iya sangat aja nama. Iya. Goreng makaroni basah pada jatuh-jatuh semua nih karyawan Makci. Wah, bahaya nih. Tapi nggak dibawa makaroni basah dibawa ke sini kan? Soalnya itu apa namanya tuh kan kalau basah takutnya gak enak kalau dilamain. Kalau yang basah-basah mah harus langsung dimakan. Ngetet tadinya padahal bawa aja. Saya pengen lihat teman-teman saya jatuh sebetulnya. Dibawa karyawan ya. Parah supply sama. Tapi benar sih ini harus jajan sih ke Makci ya jujur. Nanti ke outletnya langsung bisa secara offline. Oke. Ke online-nya juga udah bisa ada di Shopee Food, di mana lagi tadi? Food, ada di GoFood, Ya. ada di TikTok Shop juga. Oke, rencana tadi teh apa produk baru inovasinya apa tuh? Rencana kedepannya kita tuh mau nge-upgrade tentang packagingnya. Mengenai packagingnya kan kalau sekarang tuh kita buka di Sukaregang. Betul. Di Sukaregang otomatis kita tuh banyak wisatawan. Nah, betul. Makanya kita tuh bikin packaging yang kayak gini karena apa? Karena buat kemasannya lebih proper buat dibawa keluar kota kayak gitu. Ditambah Ramadan bentar lagi. Ya, eta kan ya. Kayak gitu. Terus rencananya ke depan juga kita mau ngembangin di online store-nya. Oke. Gitu. Kayak live-nya nanti dibuat lebih proper lagi kayak gitu. Udah dapat host live-nya belum? Belum. Nah, barangkali Warginet nih. Barangkali ya Warginet yang mau misalkan yang ada minat mengenai host live kayak gitu bolehlah nanti hubungin Makci. Makanya di follow juga TikTok Makcinya karena kita kalau hiring karyawan kita itu lewat TikTok Makci. Makanya jangan lupa di follow juga TikTok Makcinya. Jadi buat Warginet yang punya kemampuan public speaking, mau ngobrol di depan orang, meyakinkan orang, punya kemampuan mengajak, apalagi membeli produk Makci, boleh ikutan nih hiringnya di Makci. Membutuhkan host lab dengan syarat satu, kalau misalnya masak makaroni basah jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh ya itu ya. Tantangannya seperti itu. Oke, Makci, tepuk tangan Makci. Woi. Bener sih, terakhir banget ini mah. 4 bulan. 2 cabang, 25 produk dan insya Allah akan menambah lagi inovasi-inovasi lainnya. Motivasi kasih A buat
Warginet Gen Z. Motivasi ya buat Warginet, khususnya buat Gen Z. Intinya mah pesan dari saya yang pertama, kalian itu harus fokus sama apa yang kalian jalanin. Pertama itu. Oke, kita bedah dikit kita. Satu, fokus terhadap apa yang kalian jalanin. Berarti ya setelah nggarap naon ya, fokus ini berarti. Fokus dulu di sini. Oke. Gitu. Fokus sama yang kalian jalanin. Yang kedua, kalian tuh harus konsisten. Konsisten, oke. Konsisten sama yang apa kalian jalanin. Karena kalau misalkan kita gak fokus, gak konsisten, nanti kan gak akan berjalan dengan lancar juga gitu. Oke. Karena apapun juga harus kita jalani dengan fokus dan konsisten. Iya. Yang ketiga buat Gen Z itu, kalian itu jangan kenal lelah. Mumpung lagi muda, mumpung badan masih sehat, Ya. otak masih fresh, Betul. pikiran masih banyak, pikiran kreatif, kalian itu jangan kenal lelah. Pokoknya push sampai limit kayak gitu. Penasaran sehektik apa atau bagaimana menunda kenyamanan tidur, kenyamanan untuk istirahat untuk si Makci ini bisa digambarkan nggak? Misalnya contoh, aku sehari tidur cuman berapa jam gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ketika mau buka Makci itu pasti kan saya tuh diskusi terus sama pasangan saya kayak gitu. Terus kita tuh cari supplier Iya, juga. Kayak itu kan itu menguras waktu juga. Oke. Udah misalkan kita datang ke satu supplier udah langsung cocok nih. Enggak juga kayak gitu kan. Iya, Kita iya. harus cari yang harganya masuk juga kayak gitu, menguras waktu. Terus buat packagingnya kita harus pikirin kayak gimana, buat strategi ke depannya kayak gimana. Terus di medsosnya kita tuh mau karakternya kayak gimana sih? Itu dipikirin juga ya. Itu pasti dipikirin, itu tuh lelah sih. Iya. Lumayan lelah sih buat pemikiran tuh lumayan lelah Nah, kayak gitu. dari secara pemikiran ya dan lain sebagainya. Berarti kalau masih ada yang beringinan untuk instan itu sebetulnya susah ya. Susah buat instan itu susah. Susah ya. Kalian itu harus menikmati prosesnya dulu. Nah, ada. Jatuh bangun itu harus Iya. dinikmati lah. Harus dinikmatin jatuh bangunnya, apalagi ada makaroni basah di atas jatuh terus itu mah. Nah, Tapi harus bangun lagi tetap ya. bangun lagi, jangan udah jatuh udah jangan. Oke, yang penasaran dengan treatment dari Makci, langsung datang aja ke ke store-nya. Di mana tadi, A? Ada di perempatan Pemda Garut di Jalan Pahlawan, itu untuk cabang pertamanya. Yang keduanya kita ada di Sukaregang di samping ATM BNI Sukaregang. Widih. Gitu. Pokoknya buat warginet di Antos mampir cobian Makci pasti dedeyeun. Pasti dedeyeun. Tepuk tangan buat A. Selamat tahun baru 2026, A. selamat tahun Mudah-mudahan lancar terus rezekinya Oke, Makci. amin. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan yang pasti mudah-mudahan nanti agenda 2026 sama si pacarnya lancar. Amin. Itu doa yang baik juga buat Aan. Amin. Abi oke rencana A 2026, A. Semoga lancar. Di bulan Februari insya Allah. Semoga sebentar lagi. Cuman masih ada satu masalah, A. Kenapa? Perempuannya belum ada. Oke. Siap. Mudah-mudahan doain ya. Ya, doain Iya. semoga segera Oke. dapat ya. Ya, warginet juga semuanya mudah-mudahan tahun 2026-nya semua lancar aktivitasnya. Apapun yang telah terjadi di 2025, evaluasi yang bagus kita kembangkan, hal-hal yang menurut kita kayak wah kemarin kurang dan lain sebagainya. Oke, kita maklumi, kita perbaiki 2026. Yang pasti yang kalian warginet Garut yang senang pedas-pedas mampir ke Makci pasti dedeyeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.